nyenggol kemana-mana. Bola grambolnya itu nyenggol kemana-mana. Ada banyak nama yang keluar di situ. Bahkan ada nama-nama orang-orang besar yang di situ sampai hari ini masih belum masih belum, bukan belum tersentuh, tapi nama-namanya sudah keluar gitu ya. Suami dari Bu Puan, dan ada spekulasi-spekulasi bahwa ini juga ada mengalir kepada orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemah Haris, acara Sandasan Usik. Pemirsa, setelah lama saya tidak mengusik terkait urusan berita nasional gitu ya. Ini ada berita heboh lagi nih setelah berita korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo dulu, Johnny G. Plate, Sekjen Nasdem kemarin, dan hari ini minggu ini heboh lagi terkait dengan urusan dugaan korupsi besar itu ya, 6 triliunan, kalau dulu 8 triliun, hari ini 6 triliun lebih, yang ini melibatkan Menkominfo, Menko Perekonomian ya, kepentingan Bapak Airlangga Hartarto. Kita baca beritanya pemirsa. CNN ya, Airlangga tak hadir, Kejagung panggil lagi untuk diperiksa Senin depan. Ini mangkir kayaknya ini Pak Airlangga. Kejagung akan kembali memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa pada Senin 24 Juli mendatang lantaran tidak memenuhi panggilan hari ini. Airlangga akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, crude palm oil, CPO beserta turunannya pada periode 2021-2022, barusan berarti ini pemirsa, periode 2021-2022. Kami tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumidana di Kejagung Selasa 18 kemarin berarti. Ketut mengatakan tak memberikan alasan mengapa tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini. Kejaksaan sempat menunggu hingga 6 jam menunggu kehadiran Airlangga, namun Airlangga tetap tidak datang. Ini pemirsa. Sibuk mungkin Menko. Kita tunggu sampai jam 6 yang bersangkutan tidak hadir dan tidak menyampaikan alasan ketidakhadirnya, kata Ketut. Terpisah, Airlangga mengaku ada agenda pada hari ini sehingga tidak bisa memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi. Ada agenda sendiri, kata Airlangga di kantornya sekitar pukul 15 Selasa. Target kasus ini Kejagung menetapkan 5 tersangka pada 16 Juni 2023, ketiga diantaranya berasal dari pihak korporasi. Ketiganya tersangka dari pihak korporasi itu yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorinda, Alam Lestari, Stanley MA, serta General Manager JM bagian General Affair PT. 2 orang tersangka lainnya yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana, serta penasehat kebijakan atau analis pada Independent Research Advisory Indonesia IRAI, dan tim asistensi Menko Perekonomian RI Wibiranto Hindiati alias Lin Cewei. 5 orang itu juga sudah diadili oleh pengadilan Tipikor, namun jaksa kecewa dengan vonis yang diberikan hakim karena dianggap terlalu ringan. Pemirsa, ini menarik pemirsa. Mangkirnya Airlangga Hartarto, ketua Golkar ini, kalau dilihat dari perspektif ini saja, itu seolah-olah tidak ada sesuatu ya. Tapi kalau kita coba untuk dikaitkan dengan cerita politik nasional, maka akan banyak anggapan-anggapan dan akan banyak spekulasi politik gitu ya, yang akan datang begitu saja dalam benak dan pikiran banyak orang gitu ya.
karena Pak Airlangga ini adalah ketua parpol, ketua Golkar. Tapi sebelumnya diawali dengan persoalan penangkapan Menteri Kominfo Johnny Plate, yang di situ adalah kasus BTS gitu ya, kurang lebih 8, sekian triliun. Tapi dalam konteks CPO ini, kelapa sawit beserta produk keturunannya ini kalau nggak salah dugaan korupsinya, pemberian fasilitas itu kurang lebih 6, sekian triliun. Ini triliunan semua pemirsa. Ini level menteri ya. Karena Pak Menteri itu menjadi rebutan di semua parpol, ya mungkin ini menjadi salah satu yang dikejar gitu ya. Tapi kalau sudah semacam ini ya akan apa namanya, yang tersisa adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Pemirsa, akan ada banyak orang yang berspekulasi terkait dengan urusan bagaimana Kejagung begitu semangatnya dan intensifnya gitu ya melakukan penegakan hukum korupsi khususnya di kementerian. Sementara sebelum-sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya kalau sudah menyangkut kementerian, menteri dan menyangkut uang banyak itu biasanya KPK. Lah kenapa sekarang kok Kejagung yang justru yang hanya terdepan gitu ya untuk memberantas dan juga membongkar korupsi di kementerian. Nah, sebaliknya KPK justru sekarang intensif dan juga lebih banyak turun membongkar korupsi di daerah-daerah. Tapi Kejagung hari ini, khususnya di bulan ini ya, 2 bulan terakhir ini justru lebih banyak pemberitaannya yang membongkar korupsi mega korupsi yang ada di kementerian di Indonesia. Kenapa? Awalnya didampingi Pak Mahfud MD dan lain sebagainya, BTS terbongkar. Yang itu justru dampaknya itu nyenggol kemana-mana. Bola grambolnya itu nyenggol kemana-mana. Ada banyak nama yang keluar di situ. Bahkan ada nama-nama orang-orang besar yang justru sampai hari ini masih belum bukan belum tersentuh, tapi nama-namanya sudah keluar gitu ya. Suami dari Bu Puan, dan ada spekulasi bahwa ini juga ada mengalir kepada orang-orang besar, kalangan istana dan lain sebagainya. Lah kali ini justru ini ada persoalan berbeda. Bukan akibat dari aliran dan juga pengembangan dari kasus BTS, bukan. Tapi ini adalah persoalan lain yang ada di Menko Perekonomian terkait dengan urusan pemberian fasilitas impor sawit, minyak goreng. Dan sasarannya adalah yang diduga dan sekarang sudah 2 kali dipanggil tidak hadir adalah Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ketua Partai Golkar. Dalam konteks kalau bicara dalam konteks korupsi, nepotisme, kebijakan gitu ya, itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh sebetulnya dalam kacamata aktivis anti korupsi di Indonesia, karena memang tempat-tempat dan sentra-sentra korupsi memang di situ sebetulnya. Tapi ini yang menarik kan ada diakui atau tidak, disadir atau tidak, ini akan banyak ada orang yang mengaitkan dengan kontestasi politik di Indonesia. Kan ini menjelang kurang 6 bulanan lagi, setengah tahun lagi ada pileg dan pilpres. Maka sulit bagi orang Indonesia, apalagi pengamat politik, untuk tidak mengaitkan persoalan ini dengan politik gitu. Meskipun Kejagung dalam konteks ini pasti akan memberikan alasan bahwa Kejagung bekerja atas bukti-bukti hukum. Jadi tidak ada kaitannya dengan urusan politik gitu. Tapi pengamat dan orang-orang luar pasti sulit untuk tidak mengaitkan dengan urusan politik. Apalagi yang kena ini adalah orang-orang elit-elit partai semua.
Lalu apa sebetulnya kepentingannya? Wallahu a'lam, bisa disimpulkan sendiri bisa. Awalnya Nasdem ya kena ya, itu mengalir, dampaknya juga banyak nama-nama besar di partai di PDIP, ada, dan juga banyak orang-orang elit ke istana juga banyak nama-nama yang muncul. Minggu terakhir ini justru sekarang adalah Pak Airlangga Hartarto, yaitu adalah ketua Golkar. Dan berikutnya siapa lagi? Dari Nasdem, diawali dari Nasdem ke Golkar, selanjutnya apa lagi? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.